Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hikmah Kiburutunisa. Saya berasal dari kelas 12 F3, absen 10. Baik, hari ini saya akan membuat tugas literasi, yaitu meresum sebuah buku yang akan saya bacakan. Buku yang akan saya resum hari ini adalah buku politik, yaitu Biografi Politik Habibie. Buku ini dibuat oleh Raden Toto Sugiharto. Buku ini menampilkan kondisi dan keadaan yang terjadi pada era Orde Baru sampai dengan era Reformasi, serta bagaimana tatanan dan susunan era kepemerintahan pada saat itu dan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan pada saat itu. Buku ini adalah salah satu dari beberapa buku ciptaan para aktivis dan jurnalistik yang pada saat itu terjun langsung pada kejadian mulai dari era 1970-an sampai dengan 1998. Raden Toto Sugiharto ini membuat buku ini dengan tujuan mengingatkan para generasi muda pada saat ini tentang bagaimana krisis yang terjadi pada Indonesia pada saat itu karena terjadinya berbagai macam praktik dan kekuasaan pemerintah yang begitu merajalela, di mana terjadi krisis ekonomi besar-besaran, rezim dan KKN yang merajalela, serta bagaimana mahasiswa dan masyarakat berbondong-bondong untuk mendongkrak era Orde Baru dan rezim Soeharto digantikan dengan era reformasi. Sedikit biografi dari penulis. Penulis dibesarkan seumuran dengan era rezim Orde Baru, di mana pada saat itu kebijakan Soeharto menyatakan bahwa tidak adanya media massa yang berani mengkritik pemerintah, serta beberapa tindak kejahatan pun disingkirkan melalui Petrus, dan beberapa yang menentang pemerintah disingkirkan secara diam-diam. Toto Sugiharto pada saat itu ikut menjadi relawan aktivis para mahasiswa yang mencoba mendongkrak rezim Soeharto dan meminta Soeharto turun pada saat itu. Karena terjadi kekacauan besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada saat itu, para mahasiswa menyusun rencana untuk bagaimana caranya meminta Soeharto untuk menghentikan era jabatan beliau. Para mahasiswa saat itu berdiskusi tentang siapakah yang pantas menggantikan Soeharto untuk menjadi pemimpin RI 1 pada saat itu. Mereka mulai melancarkan beberapa aksi demonstrasi, pro-demonstrasi dan sebagainya di gedung-gedung pemerintahan dan membuat beberapa gerakan-gerakan untuk membujuk Soeharto agar mundur dari posisinya sebagai presiden pada saat itu. Di sini Soeharto telah memimpin sebanyak 3 dasawarsa atau 32 tahun lamanya beliau memimpin Indonesia pada saat itu, dengan 7 wakil presiden yang mendampingi beliau, dengan wakil terakhirnya adalah B.J. Habibie. Dalam perjalanan waktu, permintaan mahasiswa tidak kunjung dituruti oleh Presiden Soeharto pada saat itu, di mana hasil kepemerintahannya tidak kunjung membaik dan malah jatuh ke krisis yang semakin dalam, di mana terjadi beberapa praktik yang tidak menguntungkan negara sama sekali. Salah satu praktik yang sangat-sangat merugikan negara pada saat itu adalah praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela di lingkup kekuasaan pemerintahan, terutama di keluarga Soeharto sendiri, yaitu keluarga Cendana. Sampai puncaknya mahasiswa mulai kesal dan meminta Soeharto untuk turun dari posisinya sebagai presiden. Di sini Amin Rais berperan sebagai salah satu pro-demonstrasi dan sebagai pemimpin awalan mahasiswa untuk mendongkrak rezim era Orde Baru dan digantikan dengan era reformasi. Beliau adalah salah satu orang yang dijuluki pahlawan karena berhasil membantu mahasiswa dalam mendongkrak pemerintahan pada saat itu. Berbagai macam tragedi telah terjadi
mulai dari peristiwa baku tembak yang dilakukan oleh aparat melawan masyarakat dan mahasiswa, sampai dengan peristiwa Malari dan tragedi Trisakti yang terjadi pada sekitar era 1970 sampai 1990-an. Peristiwa Malari sendiri ini dimotivi oleh para masyarakat yang tidak mendukung adanya anti modal asing yang menjajaki Indonesia. Lalu peristiwa Trisakti ini terjadi karena tewasnya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang ditembak oleh aparat dan menghilangnya beberapa aktivis yang disiasati diculik oleh para aparatur negara. Kerusuhan demi kerusuhan pun terjadi besar-besaran. Banyak sekali korban tewas karena kejadian dan kerusuhan di mana-mana. Salah satu dari banyaknya korban adalah etnis Tionghoa dan beberapa gedung rumah yang sekiranya besar menjadi sasaran utama para demonstran pada saat itu. Banyak showroom, mall, plaza yang dibakar oleh masyarakat maupun mahasiswa, dan banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang ikut membuat kekacauan pada saat itu. Indonesia pada saat itu sangat benar-benar kacau, tidak hanya dari krisis moneter, krisis ekonomi, bahkan krisis dengan internasional. Pada saat itu harga BBM naik dan inflasi meningkat sebanyak 75%. Kemudian karena paksaan mahasiswa yang begitu kuat, Soeharto akhirnya dipaksa mundur pada 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri di Istana Presiden, disaksikan oleh DPR MPR, Ketua DPR MPR, Panglima TNI, dan wakilnya yaitu B.J. Habibie, yang kemudian kekuasaan pemerintahan Soeharto diserahkan kepada B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi Presiden RI selanjutnya. Setelah dilantiknya B.J. Habibie menjadi Presiden RI, mulai diberlakukannya kebijakan-kebijakan baru yang lebih demokratis, di mana pada sebelumnya di era Soeharto kebijakannya tersebut lebih ke otoriter, sedangkan pada era Habibie beliau membuat gerakan reformasi baru dengan lebih demokratis. Namun di sini masyarakat masih belum percaya 100% terhadap pemerintah, terutama pada kebijakan Habibie, karena pada saat itu Habibie dinilai masih terbayang-bayang dengan pemerintahan Soeharto, karena Habibie pada saat itu adalah murid besar politik dari Soeharto sendiri. Habibie mendampingi Soeharto sepanjang 24 tahun masa pemerintahannya. Seharusnya 25 tahun sesuai dengan janji beliau terhadap Soeharto. Namun di tahun yang ke-25, Soeharto didongkrak mundur oleh mahasiswa. Kemudian Habibie membuat berbagai macam kebijakan RUU, UU baru, sebanyak 63 UU telah disahkan. Kemudian 4 kebijakan yang salah satunya adalah penegasan terhadap praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini terdapat huru-hara dan ada beberapa rencana kudeta terhadap pemerintahan Habibie karena dinilai lebih mendukung ke sisi Soeharto, karena pada saat itu Soeharto dinilai melakukan KKN. Namun Habibie pada saat itu tidak mengesahkan undang-undang yang mendukung praktik KKN ditiadakan. Kemudian dari era kepemimpinan Habibie, inflasi mulai hilang, nilai rupiah pun naik dari 17.500 $1 US naik menjadi 6.000 $1. Hal itu disambut positif oleh masyarakat dan
kondisi ekonomi di Indonesia mulai membaik. Kondisi ini juga direspon positif oleh internasional maupun IMF pada saat itu. Pada saat itu negara kita memiliki utang yang besar terhadap IMF. Dan kemudian Habibie merelakan cita-cita membangun teknologi dirgantara di Indonesia dengan merelakannya untuk membangun ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian dalam perjalanan kepemerintahannya, Habibie melepaskan Timor Timur dari Indonesia atas keinginan dari rakyat Timor Timur sendiri, serta desakan dari PBB dan internasional. Dari kepemerintahan Habibie, banyak sekali perubahan positif yang terjadi di Indonesia, mulai dari ekonomi yang semakin stabil, masyarakat yang mulai membaik, kondisi kepemerintahan yang juga ikut membaik, di mana sudah tidak ada lagi sifat otoriter dan diganti menjadi sifat demokratis yang merata. Karir politik Habibie dimulai ketika panggilan dari hatinya yang meminta untuk kembali ke Indonesia, yang pada saat itu tengah terjadi kekeosan atau kehancuran yang sangat besar di negara kita, dimulai dari peristiwa Malari. Hal tersebut memaksanya untuk kembali dan membangun negaranya menjadi lebih baik. Beliau berhasil mendongkrak dan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan menghilangkan rezim Orde Baru sepenuhnya dan digantikan dengan era reformasi, di mana pada kepemerintahan Soeharto yang begitu otoriter digantikan menjadi kepemerintahan demokratis yang begitu adil dan nyaman serta aman bagi para masyarakat. Sekian penjelasan dari resume yang telah saya pelajari dari buku politik Habibie ini. Buku ini tidak memberikan dampak positif ataupun negatif yang diberikan oleh kritik atau saran dari masyarakat pada saat itu, namun buku ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang kejadian yang terjadi di masa lalu dan bagaimana usaha dan upaya mahasiswa, masyarakat, dan para aktivis lainnya yang telah berjuang untuk mengembalikan Indonesia ke meja gemilangnya. Sebelumnya, turut berduka cita untuk para 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang telah menjadi pahlawan. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku tersebut. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.